Suamiku menikahiku dengan mahar pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Alia. Alia, gadis sederhana, menikah dengan Adrian yang tampak sempurna. Namun di balik mahar mewah dan senyuman, tersembunyi kebohongan dari masa lalu. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi itu, langit kota kecil tempat tinggal Alia tampak lebih cerah dari biasanya. Mentari bersinar lembut, membasuh atap rumah-rumah dengan kehangatan, seolah ikut merayakan hari yang telah lama dinanti. Di dalam rumah sederhana yang dipenuhi aroma melati dan harum bedak tabur pengantin, Alia duduk di depan cermin besar, mengenakan kebaya putih yang menjuntai anggun, sulamannya berkilau halus saat terkena cahaya. Sudah cantik sekali kamu, Nak, bisik ibunya, Bu Marni, yang berkaca-kaca menahan haru. Tangannya gemetar saat menyematkan bros terakhir di kerudung putih Alia. Ayahmu pasti bangga kalau masih ada. Alia tersenyum, menahan gejolak dalam dadanya. Hari ini adalah hari yang ia impikan sejak kecil. Hari di mana ia akan dipersunting oleh lelaki pilihannya, Adrian. Seorang pria yang tak hanya tampan dan cerdas, tetapi juga dikenal taat beragama, santun, dan berwibawa. Adrian adalah sosok yang datang tidak dengan gombal manis, tapi dengan niat tulus dan tekad kuat. Sejak awal, ia memuliakan Alia, menghormati ibunya, dan menunjukkan keseriusan yang tak bisa ditolak siapapun. Pernikahan itu digelar di pelataran rumah Alia, dengan dekorasi sederhana dari janur kuning, bunga-bunga kertas buatan warga sekitar, dan hamparan tikar yang ditata rapi. Tetangga-tetangga bergotong royong menyiapkan makanan. Suasana kekeluargaan dan syahdu terasa menyelimuti setiap tamu yang hadir. Tak ada pesta mewah, tapi ada kebahagiaan yang begitu jujur dan hangat di wajah semua orang. Adrian tiba dengan mengenakan setelan putih gading, wajahnya tampak teduh di balik peci songkok hitam. Senyumannya meneduhkan, tatapannya penuh keyakinan. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya lantang dan jelas. Alia menunduk, pipinya merona, air mata haru mengalir perlahan. Alhamdulillah, sah, seru para saksi. Tepuk tangan riuh membahana, memecah suasana haru. Alia menggenggam tangan ibunya erat. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ini awal dari hidup baru. Insya Allah, aku akan menjadi istri yang baik. Hari itu, segalanya terasa sempurna. Setelah akad, mereka berdua duduk berdampingan di pelaminan, menerima tamu yang datang dari berbagai pelosok kampung. Banyak yang iri melihat mereka. Pasangan yang serasi, sama-sama sederhana, sama-sama tenang, seolah diciptakan untuk saling melengkapi. Anak-anak kecil berlarian, para ibu tersenyum sambil berbisik-bisik memuji pengantin, dan para bapak bersalaman dengan Adrian sambil menepuk pundaknya bangga. Namun, di balik senyum lebar Adrian saat memandangi istrinya, ada sesuatu yang menggumpal dalam dadanya. Ia tahu, senyum itu bukan sepenuhnya miliknya. Ada kegelisahan yang sejak tadi menggerogoti pikirannya. Hanya ia yang tahu kebenaran tentang mahar itu. Mahar berupa logam mulia dan sejumlah uang itu memang tampak meyakinkan. Bahkan disiapkan dengan elegan dalam kotak beludru. Tapi tak seorang pun tahu bahwa itu bukan hasil kerja keras Adrian. Uang itu bukan dari hasil keringatnya sebagai konsultan keuangan. Bukan dari rekening pribadinya, melainkan dari pinjaman cepat yang tak seharusnya ia ambil. Dan ia belum tahu bagaimana akan mengembalikannya. Tapi hari ini, ia menyingkirkan kekhawatiran itu. Hari ini, ia memilih untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Alia berhak bahagia. Hari ini bukan saatnya untuk mencemaskan masa depan. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Dan pesta pun berlanjut hingga sore, dengan gelak tawa, nyanyian tradisional,
dan doa-doa yang mengalir dari tamu-tamu yang tak henti memberi restu. Alia benar-benar bahagia. Ia tak tahu bahwa kebahagiaan yang terasa sempurna itu sedang berdiri di atas pondasi yang rapuh dan penuh rahasia. Malam pertama pernikahan mereka dilalui dengan tenang dan sederhana. Di kamar yang dihias ala kadarnya dengan kelambu putih dan kelopak bunga melati di atas sprei bersih, Alia bersandar di pelukan suaminya. Tak ada yang lebih indah dari momen itu. Hatinya tenang. Doa-doanya seakan dijawab oleh Allah dengan menghadirkan pria seperti Adrian dalam hidupnya. Dalam bisik-bisik malam itu, mereka saling berjanji untuk selalu jujur dan menjaga satu sama lain. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan harmonis. Alia yang belum bekerja memilih mengurus rumah, dan Adrian melanjutkan rutinitasnya sebagai konsultan keuangan di sebuah kantor swasta. Setiap pagi, Adrian berangkat mengenakan kemeja rapi dan sepatu hitam yang selalu mengilap. Alia selalu menyiapkan sarapan dan menyuapkan segelas susu sambil tersenyum manis. Mereka pasangan baru yang jadi teladan di mata tetangga. Tampak serasi, saling menghormati, dan tak pernah terdengar berselisih. Namun, perlahan, awan tipis mulai menggantung dalam rumah tangga mereka. Seminggu setelah pernikahan, Alia dengan polos dan penuh semangat bertanya, "Mas, uang mahar itu mau disimpan di bank atau gimana? Aku bantu catat." "Ya, biar terencana." Adrian tersentak kecil, namun segera menyembunyikannya di balik senyum. "Iya, nanti Mas urus sendiri. Kamu nggak usah repot-repot." Alia mengangguk meski merasa sedikit canggung. Ia tak menyangka respon suaminya akan sesingkat itu. Tapi ia memilih percaya. Mungkin Adrian ingin menjaga tanggung jawab keuangan agar tak merepotkan istrinya yang masih belajar beradaptasi dengan dunia pernikahan. Namun kecurigaan Alia mulai tumbuh saat memasuki minggu kedua. Ia pernah melihat Adrian tampak gelisah menatap layar ponselnya berjam-jam. Sering kali pria itu duduk di teras malam-malam, sendirian, menelpon seseorang dengan suara rendah seperti sedang menghindari didengar. Satu malam, ketika Adrian tertidur di sofa, Alia mendekatinya pelan dan melihat notifikasi dari aplikasi pinjaman daring. "Ada apa ini?" batin Alia. Ia tak langsung bertanya. Ia tahu rumah tangga butuh kepercayaan dan waktu. Tapi sejak itu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Adrian mulai pelit bicara soal uang. Saat Alia bertanya tentang rencana masa depan, seperti tabungan, atau kemungkinan menyicil rumah, Adrian menjawab singkat dan selalu mengganti topik. "Masih nanti." "Ya, sekarang fokus kerja dulu," katanya sambil mencium kening Alia, seperti ingin memadamkan rasa penasaran itu dengan kasih sayang. Namun tindakan kecil Adrian lainnya mulai menambah daftar kejanggalan. Ia sering menghindari ATM bersama-sama. Pernah, saat Alia minta dibelikan blender karena yang lama rusak, Adrian hanya mengangguk tapi tak kunjung membelikannya. Bahkan, pulsa listrik rumah sempat mati 3 kali dalam sebulan. Bagi Alia, itu aneh. Karena bukankah Adrian cukup mapan? Alia mulai gelisah, tapi tak ingin menjadi istri yang cerewet. Ia berusaha memahami, meyakinkan diri bahwa mungkin Adrian sedang dalam masa sulit di kantor, atau menanggung tanggung jawab keluarga lain. Tapi hati kecilnya terusik. Ia teringat kembali pada kotak mahar saat pernikahan dulu, sebuah kotak beludru yang kini disimpan Adrian di lemari terkunci. Suatu malam, saat Adrian sedang mandi, Alia memberanikan diri untuk membuka laci tempat suaminya biasa menyimpan kunci. Setelah mencari sebentar, ia menemukannya. Tangan Alia gemetar saat membuka lemari dan menarik keluar kotak mahar itu. Namun saat dibuka, isinya kosong. Tidak ada perhiasan. Tidak ada uang tunai. Hanya selembar kertas, surat perjanjian pinjaman dengan bunga besar dan tenggat waktu ketat. Nama Adrian tercetak jelas sebagai peminjam. Dunia Alia seakan runtuh dalam sekejap. Ia duduk terdiam di lantai, menggenggam surat itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya remuk bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan kepercayaan. Lelaki yang ia banggakan,
yang ia pertahankan kehormatannya di hadapan semua orang, ternyata menyimpan luka yang lebih dalam dari yang bisa ia duga. Saat Adrian keluar dari kamar mandi dan melihat Alia memegang surat itu, wajahnya pucat. Kamu buka lemari itu?" Suaranya pelan tapi jelas. Alia menatap suaminya dengan mata merah, air mata mengalir tanpa ia tahan. Tapi kalimat yang keluar dari bibirnya bukan kemarahan. "Kenapa Mas nggak bilang dari awal?" Adrian tak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah seluruh kekuatan dalam dirinya runtuh dalam satu tarikan napas. Beberapa hari setelah insiden kotak mahar terbuka, suasana rumah Alia dan Adrian menjadi hening dan kaku. Alia masih menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, tetapi senyum yang biasanya mengiringi setiap langkahnya lenyap entah kemana. Ia memasak, mencuci, membersihkan rumah, semuanya dalam diam. Tak ada percakapan hangat, tak ada tawa. Hanya suara sendok bertemu piring dan langkah kaki yang berat di malam hari. Adrian sendiri seperti bayang-bayang dirinya yang dulu. Ia pulang kerja lebih malam, sering termenung di depan jendela, dan semakin sering mengabaikan sapaan istrinya. Beberapa kali Alia mencoba membuka pembicaraan, tapi Adrian hanya menjawab pendek atau malah menghindar. Ia belum menjelaskan satupun alasan di balik pinjaman itu, dan Alia terlalu lelah untuk terus mendesak. Lalu, suatu sore yang mendung, terdengar ketukan di pintu. Alia membuka, dan di sana berdiri seorang pria muda dengan senyum ramah dan sorot mata canggung. Ia mengenakan kemeja santai dan membawa kantong plastik berisi buah tangan. "Permisi, ini rumah Adrian?" tanyanya sopan. Alia mengangguk. "Iya, Mas. Maaf, Mas siapa?" "Saya Reza. Teman lamanya, dari SMA sampai kuliah. Bisa saya ketemu Adrian?" Alia mempersilakan masuk dan memanggil Adrian yang sedang berada di kamar. Saat Adrian keluar dan melihat Reza, raut wajahnya langsung berubah. Seperti bertemu dengan masa lalu yang ingin ia hindari. Reza langsung berdiri. Mereka bersalaman, dan dalam sekejap, suasana menjadi canggung. Tak ada tawa atau pelukan hangat seperti dua sahabat lama biasanya. Alia bisa merasakan ada sesuatu yang berat di antara mereka. "Boleh kita ngobrol sebentar, Yan?" tanya Reza lirih. Adrian mengangguk tanpa menatap Alia. Mereka duduk di ruang tamu, dan Alia, meskipun ingin memberi ruang, diam-diam mendengarkan dari dapur. Setelah basa-basi singkat, Reza langsung masuk ke inti pembicaraan. "Gue tahu lo pasti marah gue datang, tapi gue nggak bisa diam terus, Yan. Apalagi setelah tahu lo nikah sama Alia." Adrian menghela napas panjang. "Reza, tolong jangan buka itu di sini. Lo pikir gue bisa tenang setelah tahu uang mahar itu dari Rani?" Alia, yang sedang mencuci gelas, menjatuhkannya. Gelas itu pecah, dan suara dentingannya memecah suasana ruang tamu. Reza terdiam. Adrian menoleh ke arah dapur, lalu memejamkan matanya dalam-dalam. Alia keluar perlahan, menatap dua lelaki di depannya dengan wajah pucat. "Maaf, aku nggak sengaja dengar," katanya pelan. Adrian berdiri dan berjalan ke arah istrinya. Tetapi Alia mengangkat tangan, menghentikannya. Matanya memohon kejujuran. "Siapa Rani?" Reza memandang Adrian, lalu memutuskan untuk bicara. "Alia, saya minta maaf kalau ini membuat situasi jadi rumit. Tapi kamu berhak tahu." Ia menarik napas, lalu melanjutkan. "Rani itu, mantan pacarnya Adrian waktu kuliah. Mereka sempat serius. Tapi hubungan mereka putus karena banyak masalah. Setelah itu, Rani menikah, tapi pernikahannya gagal. Sejak beberapa bulan lalu, dia kembali muncul di kehidupan Adrian." Alia memandang suaminya yang menunduk dalam-dalam, seolah ingin bersembunyi dari dunia. Reza melanjutkan, "Waktu Adrian bilang dia mau menikah tapi belum cukup uang untuk mahar dan pesta, Rani menawarkan bantuan. Dengan satu syarat, uang itu dianggap sebagai pinjaman pribadi,
Tanpa bunga, tapi Adrian harus tetap menjaga komunikasi. Komunikasi? Suara Alia bergetar. Ya, jawab Reza pelan. Rani tahu Adrian orang baik. Dia tahu Adrian gak akan lari dari tanggung jawab. Tapi yang gak dia tahu bahwa bantuan itu justru jadi jerat. Dan sekarang, Rani mulai muncul lagi. Lewat pesan, telepon, bahkan datang ke kantor Adrian. Alia terduduk. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Semua yang ia banggakan, kemewahan mahar, citra suami yang religius dan bertanggung jawab, ternyata dibangun dari hubungan yang belum selesai dengan masa lalu. Ia bukan hanya menikahi Adrian, tapi juga bayangan perempuan lain yang masih menghantui. Adrian akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan dan berat. Aku salah, Alia. Aku terlalu gengsi mengaku sedang kesulitan. Aku nggak mau kamu tahu kalau aku belum cukup mapan. Aku malu. Jadi ketika Rani menawarkan bantuan, aku pikir aku bisa kendalikan semuanya. Tapi ternyata, aku justru kehilangan kendali. Alia menatap suaminya dengan tatapan yang tak bisa didefinisikan. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan luka. Luka dari kepercayaan yang dihancurkan perlahan. Aku butuh waktu, Mas, katanya dengan suara nyaris berbisik. Bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk berdamai dengan kenyataan. Lalu ia masuk ke kamar, meninggalkan Adrian dan Reza di ruang tamu yang sunyi. Angin sore masuk dari celah jendela, membawa aroma hujan yang belum turun, menyapu ruang yang kini terasa dingin dan penuh penyesalan. Hari-hari setelah kedatangan Reza membuat rumah tangga Alia dan Adrian berubah menjadi ruang yang sunyi namun penuh ketegangan. Meski tidak ada pertengkaran terbuka, keheningan mereka bukanlah damai, melainkan jeda panjang antara kenyataan dan kejujuran yang belum tuntas. Alia menjalani hari seperti biasa, tapi batinnya terusik. Sejak Reza menyebut nama Rani, wajah itu menjadi bayangan dalam pikirannya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Sejauh apa hubungan mereka? Apakah hanya pinjaman uang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum diungkap Adrian? Ia berusaha menahan diri. Ia mencoba tidak berpikir buruk. Tapi rasa penasaran adalah duri yang perlahan menembus daging. Dan semakin Alia diam, semakin perih ia merasakannya. Suatu malam, saat Adrian tertidur di ruang keluarga karena terlalu lelah, Alia memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya. Ini bukan kebiasaan Alia. Ia selalu percaya bahwa kepercayaan adalah tiang utama rumah tangga. Tapi malam itu, ada dorongan yang tak bisa ia tahan. Bukan karena cemburu, tapi karena luka yang dibiarkan menggantung terlalu lama. Ponsel itu tidak dikunci. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Membuka aplikasi pesan satu persatu, mencari tanpa tahu apa yang ingin ditemukan. Atau mungkin ia tahu, tapi berharap tidak menemukannya. Sampai akhirnya, ia membuka aplikasi chat berikon biru. Di sana, paling atas, sebuah nama muncul, Rani. Dan disitulah dunianya runtuh. Pesan-pesan itu bukan sekadar basa-basi antara dua orang yang pernah dekat. Mereka adalah jalinan emosi, kenangan, dan sesuatu yang masih aktif berdenyut. Alia membaca dengan napas tertahan. Rani, terima kasih masih ingat hari ulang tahunku. Meski kamu sudah menikah, tapi perhatiannya masih sama ya, Yan? Adrian, aku nggak mungkin lupa. Bagaimanapun, kamu pernah jadi bagian penting hidupku. Rani, kadang aku berharap, waktu bisa diputar. Apa kamu juga pernah mikir kayak gitu? Adrian, sering. Tapi hidup nggak bisa semudah itu. Aku punya tanggung jawab sekarang. Rani, tapi hati kamu belum sepenuhnya pergi, kan? Aku bisa merasakannya. Yan? Adrian? Entahlah. Aku bingung, Ran. Kadang aku ngerasa ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di masa itu. Alia menutup layar ponsel itu perlahan, seolah takut suara tangisnya akan membangunkan Adrian.
Tapi air matanya sudah jatuh sejak pesan pertama. Tangis itu bukan hanya karena cemburu, tapi karena dikhianati dengan halus, dengan cinta yang masih menggantung di antara masa lalu dan masa kini. Selama ini ia percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari keikhlasan. Tapi bagaimana mungkin cinta bisa tumbuh jika sebagian hati suaminya masih berada di tangan orang lain? Keesokan paginya, Alia terlihat tenang. Ia memasakkan sarapan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, badai sudah meletus. Ia menatap Adrian dengan senyum hambar, lalu berkata, "Mas, kita harus bicara. Nanti malam. Aku minta waktu Mas sepenuhnya." Adrian yang tengah menyeruput kopi hanya mengangguk, tak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang membuka semuanya. Saat malam datang, dan rumah sudah sunyi, Alia duduk di ruang tamu dengan wajah tenang namun mata yang sudah lelah menangis. "Mas, aku udah lihat isi pesanmu dengan Rani," katanya pelan. Tak ada amarah dalam suaranya, hanya kepedihan yang tak bisa lagi dibungkam. Adrian tertegun. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak kehilangan tenaga. "Mas nggak perlu jelaskan apapun, karena aku sudah cukup mengerti. Aku hanya ingin tanya satu hal." Adrian menatap Alia dalam-dalam. "Apa? Mas pernah benar-benar mencintai aku? Atau aku hanya pelarian agar Mas terlihat sudah move on di mata semua orang?" Pertanyaan itu menggema seperti guntur dalam ruangan. Adrian tertunduk. Lalu ia menjawab lirih. "Aku mencintaimu, Alia. Tapi mungkin aku belum belajar mencintai dengan benar." Alia tersenyum kecil, getir. "Itu jawaban paling jujur yang pernah aku dengar dari Mas sejak kita menikah." Ia bangkit dari kursinya dan melangkah ke kamar. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dunia mereka sudah berbeda. Antara cinta dan luka, kini berdiri duri yang mulai tumbuh, dan siap menusuk kapan saja. 2 minggu berlalu sejak malam penuh kejujuran itu. Namun kejujuran bukan selalu penyembuh. Bagi Alia, kata-kata Adrian yang mengaku belum bisa mencintai dengan benar adalah luka yang terus menganga, tak berdarah, tapi menyiksa perlahan. Sejak malam itu, rumah mereka tak lagi terasa seperti tempat berpulang. Dinding-dindingnya dingin, seolah meresapi keheningan yang makin pekat. Adrian masih tidur di ranjang yang sama, masih makan masakan Alia, masih memakai baju yang disetrika istrinya. Tapi ia tak benar-benar hadir. Tatapannya kosong, ucapannya minim, dan sentuhannya tak lagi mengandung kasih. Bahkan senyum yang dulu terasa hangat kini hanya sekadar gerakan bibir tanpa makna. Alia seperti tinggal bersama bayangan seseorang yang pernah ia cintai. Pagi-pagi buta, Alia terbangun sendirian. Sisi ranjang tempat Adrian tidur kosong dan dingin. Ia melangkah pelan ke ruang tamu, lalu ke dapur. Tak ada tanda-tanda keberadaan suaminya. Di atas meja makan, hanya ada secari kertas. "Mas ada urusan kantor. Pulang malam." Kalimat pendek yang entah keberapa kali ia temui dalam seminggu terakhir. Padahal, dulu, Adrian tak pernah lupa pamit. Selalu berpamitan dengan ciuman lembut di dahi. Tapi kini, semuanya terasa seperti prosedur rumah tangga, bukan cinta. Alia menarik napas dalam, lalu duduk di sofa ruang tamu. Ia mengusap perutnya sendiri, lalu memeluk tubuhnya erat. Rumah ini terasa begitu luas. Terlalu luas untuk satu orang yang hanya menunggu dan menduga-duga. Hari itu ia memasak seperti biasa, membersihkan rumah, bahkan menyiapkan sepiring makanan favorit Adrian. Tapi seperti dugaan, makanan itu tak disentuh hingga malam. Alia memandangi jam dinding yang berdetak keras di tengah sunyi. Pukul 11 malam. Tak ada kabar. Ia mengirim pesan. "Mas di mana? Aku tunggu." Tak ada balasan. Jam 1 dini hari, Adrian baru pulang. Dengan wajah lelah, mata sembab, dan aroma parfum asing yang tak dikenalnya. Alia membuka pintu, lalu menatapnya. "Kamu pulang?"
katanya datar. Adrian menunduk. Maaf, lembur. Mas, kita bisa berhenti saling membohongi. Aku bukan perempuan bodoh, ucap Alia lirih. Adrian menghela napas, tapi tidak menjawab. Ia langsung berjalan masuk, melewati istrinya tanpa satu pelukan, tanpa satu penjelasan. Seperti tamu yang tak ingin bicara, hanya menumpang tidur. Alia berdiri di depan pintu, menggigit bibirnya agar tak menangis. Tapi air mata tetap mengalir. Ia bukan menangis karena ditinggal larut malam, tapi karena kini ia benar-benar merasa sendiri, meski bersuami. Hari demi hari, kerenggangan itu makin lebar. Bahkan ketika duduk bersebelahan di meja makan, mereka seperti berada di dua dunia berbeda. Setiap usaha Alia membuka percakapan hanya dibalas dengan gumaman. Bahkan saat ia jatuh sakit demam dan menggigil seharian, Adrian hanya meninggalkan obat dan air putih di meja. Tak ada pelukan, tak ada kekhawatiran. Malam-malam Alia kini dipenuhi tangis yang ditahan bantal. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahannya memang hanya ilusi yang ia bentuk sendiri? Apakah sejak awal, Adrian hanya memilihnya sebagai pelarian dari bayang-bayang masa lalu? Suatu sore, saat menyapu teras, Alia melihat tetangga barunya, Bularas, menatapnya dengan raut iba. Masih muda, tapi wajahmu sudah seperti wanita tua yang kelelahan, ucap Bularas tiba-tiba. Rumah tangga itu memang bukan soal menikah, tapi bertahan dengan cinta yang terus diuji. Alia tersenyum kecut, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Perkataan itu menusuk, karena benar. Cintanya sedang diuji, tapi ia tak tahu apakah cinta itu masih ada di kedua sisi. Malam itu, Alia menulis di buku hariannya. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Tak lagi dicintai, tak lagi didengarkan. Apakah semua wanita merasakan ini setelah menikah? Atau hanya aku yang mencintai terlalu dalam pada orang yang belum selesai dengan masa lalunya? Jika aku pergi, apakah dia akan mencariku? Atau justru merasa lega? Alia menutup bukunya perlahan. Kali ini ia tidak menangis. Ia mulai memahami, kadang cinta bukan hilang karena kebencian, tapi karena hati yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian terlalu lama. Dan malam itu, Alia mulai memikirkan sebuah kata yang dulu tak pernah ia bayangkan. Alia tidak pernah membayangkan suatu hari ia akan berdiri di depan sebuah butik kecil yang tampak mewah di jantung kota, menatap papan nama bertuliskan, Rani Setiadi, Modest Couture. 1 minggu penuh ia habiskan dalam kebisuan, menyimpan dendam yang tidak meledak, hanya menyusup pelan dalam diamnya. Namun, pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan kemarahan, tapi ketegasan. Ia butuh jawaban. Ia lelah menjadi perempuan yang menunggu penjelasan dari seorang suami yang tak lagi mau bicara. Maka ia mencari sendiri. Lewat jejak media sosial, lewat ingatan nama yang disebut Reza, dan akhirnya menemukan tempat ini. Ia berdiri cukup lama di depan butik itu, mencoba menenangkan degup jantungnya yang semakin cepat. Nafasnya pendek. Tangannya gemetar. Tapi ia mendorong pintu kaca itu juga. Suara lonceng kecil menyambutnya. Di balik meja resepsionis, seorang perempuan dengan wajah manis menoleh dan tersenyum. Usianya mungkin tak jauh dari Alia, tapi dengan make-up sempurna, rambut tertata, dan aroma parfum elegan, ia terlihat seperti perempuan yang tak pernah merasa cukup. "Selamat pagi. Bisa saya bantu?" tanya wanita itu. Alia menatap matanya. "Kamu Rani?" Perempuan itu menatap Alia beberapa detik, lalu bibirnya melengkung sedikit. "Ya, saya Rani. Kamu siapa?" Alia menegakkan tubuhnya. "Saya istri Adrian." Seketika, senyum Rani memudar. Ia berdiri perlahan, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. Seperti sedang menilai-nilai dari seorang perempuan yang merebut tempat yang dulu pernah ia miliki. "Silakan duduk," ucap Rani datar, lalu berjalan masuk ke ruang VIP kecil di dalam butik.
Alia mengikutinya. Ruangan itu sepi dan hangat. Aroma lilin aromaterapi samar-samar mengisi udara. 2 cangkir teh disuguhkan oleh seorang asisten. Setelah pintu tertutup, hanya mereka berdua. 2 wanita, 1 nama lelaki, dan 1 masa lalu yang belum selesai. Aku tidak datang untuk menuduh, kata Alia membuka suara. Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu masih menghubungi suamiku? Rani menyesap tehnya tenang, lalu berkata, karena aku masih peduli. Jawaban itu menampar Alia seperti angin dingin di musim kemarau. Adrian itu pernah menjadi hidupku. Lebih dari 4 tahun aku bersamanya. Kami tumbuh bareng, jatuh bangun bersama. Tapi saat itu kami terpaksa berpisah karena keadaan. Dia orang yang baik. Dan ketika dia butuh bantuan, aku merasa itu kesempatan bagiku untuk membalas masa lalu kami yang terpotong. Dengan cara memberinya uang mahar, suara Alia bergetar, tapi tetap menatap tajam. Uang hanyalah alat, Alia, jawab Rani ringan. Tapi yang kuberi sebenarnya adalah harapan. Harapan untuk apa? Tanya Alia, meski ia sudah tahu jawabannya. Rani tersenyum. Namun kali ini senyumnya dingin. Untuk kembali. Alia menahan nafas. Dia sudah menikah. Dan kamu pikir pernikahan itu jaminan dia bisa melupakan aku? Balas Rani cepat. Kamu tahu tidak, kalau sebelum menikah denganmu, dia datang ke rumahku menangis bilang dia tidak siap kehilangan aku. Alia merasakan perutnya mual. Tapi ia tetap duduk di sana. Ia tidak ingin menangis di hadapan wanita ini. Tidak sekarang. Kenapa kamu biarkan dia menikahiku kalau kamu tahu dia belum selesai denganmu? Tanyanya lirih. Rani menghela napas. Karena saat itu aku masih menyembuhkan diri dari kegagalan rumah tanggaku sendiri. Tapi sekarang, aku sudah lebih kuat. Dan ketika aku lihat dia tak bahagia bersamamu, aku tahu mungkin aku masih punya tempat. Alia menatap Rani lekat-lekat. Kamu mungkin benar. Dia belum bahagia. Tapi kamu salah kalau mengira kamu bisa menyelip masuk hanya karena itu. Rani menahan tawa sinis. Kamu bicara seperti istri yang tidak tahu suaminya masih datang padaku malam-malam. Darah Alia mengalir dingin. Ia menunduk sebentar, menelan ludah pahit yang tak bisa ditelan. Kalau begitu, aku kasihan sama kamu, kata Alia pelan. Rani mengernyit. Karena kamu hanya jadi tempat pelarian dari seorang pria yang bingung. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia takkan biarkan kamu jadi perempuan kedua. Dan kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu akan tahu bahwa cinta yang sejati bukan yang datang di sela pernikahan orang lain. Alia bangkit dari tempat duduknya. Kali ini ia tidak menangis. Wajahnya tenang. Dadanya tegak. Ia menatap Rani terakhir kali, lalu berkata, kamu mungkin punya masa lalu bersamanya, tapi aku yang harus menentukan apakah dia punya masa depan denganku. Dan tanpa menunggu balasan, Alia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu dengan langkah ringan, seakan beban di pundaknya selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Di luar, matahari bersinar terik. Tapi bagi Alia, hari itu adalah titik terang, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kini ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya bukan lagi dengan Rani, tapi dengan hatinya sendiri. Apakah ia sanggup mempertahankan cinta yang tak utuh? Malam itu langit mendung, tetapi hujan tak kunjung turun. Seperti hati Alia yang penuh awan kelabu, tapi tak juga meledak menjadi air mata. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan pertemuannya dengan Rani masih menari-nari dalam kepalanya. Seperti luka yang ditaburi garam setiap kali diingat. Adrian baru pulang pukul 9 malam. Langkah kakinya terdengar malas, wajahnya letih, tapi bukan letih karena pekerjaan. Ada kekesalan di sorot matanya, seolah rumah ini bukan lagi tempatnya beristirahat, melainkan medan interogasi yang ingin ia hindari. Alia menyambutnya dengan pelan. Kita perlu bicara, Mas.
Adrian menaruh tasnya tanpa menatap istrinya. Bicara apa lagi, Alia? Kita sudah bicara terus sejak awal masalah ini muncul. Belum, Mas, jawab Alia tenang. Yang banyak bicara itu aku. Mas cuma diam dan menghindar. Adrian menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan wajah kesal. Kenapa sih kamu nggak bisa berhenti nanya-nanya? Nggak semua hal harus kamu tahu. Alia, kamu terlalu banyak curiga. Ini rumah tangga, bukan ruang sidang. Alia berdiri, kaget. Mas serius? Aku bertanya karena aku istrimu. Karena aku ingin tahu di mana posisi aku di hidup Mas sekarang. Bukan karena aku mau menyidang Mas. Tapi caramu bertanya itu nyakitin. Kamu kayak nggak percaya aku sama sekali. Bentak Adrian tiba-tiba. Alia mundur setapak. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Adrian membentaknya. Suaranya keras, dingin, dan tajam. Bukan sekadar marah, tapi benci yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu terus kayak gini, jangan salahkan aku kalau aku lebih nyaman di luar daripada di rumah. Tambah Adrian dengan nada tinggi. Perkataan itu menusuk dada Alia seperti belati. Ia menatap suaminya dengan mata yang membasah, tapi air matanya belum jatuh. Kalau rumah ini tidak lagi jadi tempat Mas merasa nyaman, mungkin aku yang harus pergi. Adrian diam. Tak menjawab, tak menahan, tak mencegah. Hanya diam. Dan itu lebih menyakitkan daripada makian apapun. Pagi harinya, Alia duduk sendiri di ruang makan, menatap ponsel di tangannya. Jari-jarinya ragu menekan nomor ibunya. Sudah lama ia tak pulang, tak berani pulang, karena ia ingin rumah tangganya terlihat utuh di mata orang tuanya. Tapi sekarang, bahkan dirinya sendiri tak tahu apa yang sedang ia pertahankan. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya menghubungi sang ibu. Halo, Ma? Suaranya serak. Di seberang, suara Bu Marni langsung penuh kehangatan. Nak Alia, kamu kenapa? Suaramu kayak habis nangis. Alia tak menjawab. Ia hanya terisak pelan. Dan itulah jawaban paling jujur yang bisa ia berikan. Kamu pulang saja. Nak, ibu masakin sayur asem kesukaanmu. Ya? Suara ibunya lembut, mengayun bagai pelukan. Setelah menutup telepon, Alia tak langsung berkemas. Ia duduk di kasur, memandangi bingkai foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajahnya di sana tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh harapan. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Luka yang ia rasakan selama ini seperti luka kecil yang dibiarkan terbuka. Kini ia tahu, luka itu sudah membusuk. Sudah bau. Dan lebih parahnya lagi, ia membiarkannya, dengan harapan suatu hari Adrian akan menyadari dan mengobatinya. Tapi tidak. Yang datang justru tuduhan bahwa ia terlalu cerewet, terlalu curiga, terlalu banyak bertanya. Padahal ia hanya ingin dicintai kembali. Sore hari, Alia menulis sepucuk surat dan meletakkannya di atas meja makan. Mas Adrian, aku akan pulang ke rumah ibu untuk beberapa waktu. Bukan untuk lari, tapi untuk menyembuhkan diri. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku layak dicintai dengan jujur dan dihargai tanpa harus selalu bertanya. Jika suatu hari Mas ingin bicara dengan hati yang jernih, aku akan mendengarkan. Tapi jika Mas hanya ingin terus menghindar, biarkan aku belajar melepaskan. Alia. Dengan langkah ringan dan hati yang berat, Alia berjalan keluar dari rumah yang dulunya penuh tawa. Kini ia hanya membawa satu koper kecil, dan segenggam harapan, bahwa mungkin, jarak bisa menyembuhkan apa yang kejujuran tak mampu perbaiki. Dan di balik tirai kamar, Adrian membaca surat itu dengan rahang mengeras. Tapi tidak satupun air mata jatuh dari matanya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena egonya masih terlalu tinggi untuk menerima bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, karena kesombongannya sendiri. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di desa tempat Alia dibesarkan. Burung-burung berkicau seperti biasa. Sawah-sawah berembun,
dan aroma tanah basah menyambut langkah kakinya. Setelah sekian tahun tinggal di kota, kembali ke desa seperti kembali ke pelukan yang tak pernah berubah. Tenang, jujur, dan penuh keikhlasan. Ibu menyambutnya dengan peluk erat tanpa banyak tanya. Alia hanya memeluk erat tubuh tua itu, menangis sepuasnya di bahu perempuan yang telah melahirkannya. Di rumah sederhana itulah, Alia perlahan merajut kembali dirinya yang hancur. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan yang menenangkan, membantu ibu menyiangi kebun kecil, memasak di dapur dengan bumbu tradisional, menimba air dari sumur, dan duduk di teras membaca buku-buku usang yang dulu menemani masa remajanya. Jauh dari keramaian kota, jauh dari tekanan rumah tangga, jauh dari tatapan mata Adrian yang dingin. Namun yang paling ia nikmati adalah kesendirian yang tidak menyiksa. Ia tidak lagi menunggu kepulangan suami. Tidak lagi menahan isak tangis tengah malam. Tidak lagi pura-pura kuat. Di desa, ia bebas menjadi Alia, tanpa embel-embel istri dari siapa, tanpa label istri yang harus kuat, harus sabar, harus paham. Suatu sore, saat duduk di pinggir pematang sawah, Alia berbincang dengan Pak Dahlan, tetangga tua yang sering mengajaknya berbagi cerita hidup. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, Alia," ujar Pak Dahlan sambil menyeruput kopi. Alia tersenyum kecil. "Saya masih belajar tenang, Pak, tapi memang rasanya hati ini lebih ringan." Pak Dahlan mengangguk. "Kadang, kita baru tahu beratnya luka saat kita menjauh dari sumbernya. Tapi ingat, menjauh bukan berarti kalah. Kadang, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri." Kata-kata itu mengendap lama dalam benak Alia. Setiap malam, Alia menulis di buku catatannya. Ia menulis bukan hanya untuk meluapkan isi hati, tapi untuk memahami dirinya sendiri. Ia merenungi ulang seluruh perjalanan rumah tangganya, dari pertemuan manis, akad nikah yang suci, hingga luka-luka yang menumpuk dan diabaikan. Apakah aku terlalu berharap pada cinta dari orang yang bahkan belum selesai mencintai dirinya sendiri? Apakah kesetiaan berarti bertahan meski dihancurkan perlahan-lahan? Atau, apakah cinta sejati adalah ketika aku akhirnya memilih diriku sendiri, bukan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung dijawab, tapi perlahan, jawaban-jawaban itu muncul dalam tindakannya sehari-hari, dalam senyumnya yang mulai tulus, dalam tidurnya yang mulai nyenyak, dan dalam langkah-langkahnya yang kini lebih mantap menapaki tanah. Suatu hari, Pak Kepala Desa mengundangnya untuk mengisi pelatihan keterampilan menjahit bagi ibu-ibu muda di desa. Keahlian Alia yang dulu dipelajarinya di kota, akhirnya berguna di sini. Ia kembali menemukan makna dari dirinya, bukan sebagai istri Adrian, tapi sebagai Alia yang mandiri dan berharga. Sore itu, ketika matahari mulai turun, Alia duduk di beranda rumah dengan ibu. "Ibu bangga sama kamu, Nak," kata Bu Marni lembut. "Kamu mungkin belum selesai dengan luka itu, tapi kamu tidak membiarkannya membusuk." Alia menatap langit yang kemerahan, lalu berkata lirih, "Aku sedang belajar melepaskan. Bukan karena aku tak sayang, tapi karena aku ingin sembuh." Lalu ia membuka surat yang sempat ditulisnya untuk Adrian, tapi belum pernah ia kirimkan. Dengan tangan tenang, ia membacanya kembali. "Mas Adrian, jika surat ini sampai ke tanganmu, mungkin kamu sudah menyadari bahwa aku tidak pergi untuk menyakitimu. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Aku tidak tahu apakah Mas akan berubah, atau apakah cinta kita bisa disembuhkan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus tinggal di rumah yang hanya menyisakan tembok, tanpa hati, tanpa pelukan, tanpa jiwa. Aku tidak butuh rumah yang besar. Aku hanya butuh tempat di mana aku bisa merasa aman, dicintai, dan dihargai. Dan itu tidak aku temukan bersamamu. Jika Mas benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kamu tahu di mana aku bisa ditemukan. Tapi jika tidak, aku juga tidak akan menunggumu selamanya. Karena kali ini, aku memilih diriku sendiri. Alia." Ia menutup surat itu, melipatnya dengan rapi,
dan menaruhnya di meja kamarnya. Ia belum memutuskan akan mengirimkannya atau tidak. Tapi menulisnya saja sudah cukup membuatnya merasa sedikit lebih utuh. Bab ini bukan tentang perpisahan yang final, tapi tentang keberanian untuk memilih cinta yang paling penting. Cinta pada diri sendiri. Dan di balik keputusan terberat itu, Alia akhirnya belajar bahwa tidak semua pernikahan berakhir dengan kehancuran. Kadang, ia berakhir dengan kebangkitan seorang perempuan yang selama ini diam-diam dihancurkan oleh kesabaran. Sudah 3 minggu sejak Alia pergi, dan rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Sepi, berantakan, dan dingin. Piring kotor menumpuk, baju-baju belum dicuci, dan aroma lembut dari masakan Alia yang biasa menyambut kepulangan Adrian kini hanya tinggal bayangan. Awalnya, Adrian menikmati keheningan itu. Ia berpikir, kepergian Alia hanya sementara, drama khas istri yang terluka, lalu pulang karena rindu. Tapi ternyata, semakin hari Alia tak kembali, semakin rumah itu seperti liang sunyi yang menggerogoti jiwanya perlahan. Ia mulai merasa canggung di dalam rumah sendiri. Tidur tak nyenyak, bangun dalam kekosongan, makan seadanya. Bahkan pekerjaannya di kantor mulai terganggu. Ia kehilangan semangat, kehilangan arah. Dan yang paling menyakitkan, ia merindukan Alia dalam diam, tapi terlalu malu untuk mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. Suatu malam, Adrian duduk di kamar dengan lampu temaram, menatap bingkai foto pernikahan mereka. Ia mengusap wajah Alia yang tersenyum dalam gambar itu, dan tiba-tiba tenggorokannya tercekat. "Alia," gumamnya lirih. Aku sudah menghancurkanmu, ya?" Lalu ia menunduk, menangis untuk pertama kalinya sejak Alia pergi. Tangis yang bukan sekadar sedih, melainkan penyesalan yang menyesak. Ia mulai mengingat segalanya. Bagaimana ia mulai menjauh, bagaimana ia tak pernah menjelaskan, bagaimana ia membentak wanita yang hanya ingin dimengerti. Dan yang paling membuat hatinya hancur, bagaimana ia membiarkan cinta lama hadir dalam pernikahan yang seharusnya suci. Adrian tahu, tak ada pembenaran. Rani memang pernah menjadi masa lalunya, tapi ia tak seharusnya membiarkannya menjadi bayangan dalam rumah tangganya. Ia sadar kini, bahwa kesetiaan bukan hanya soal tidak berselingkuh fisik, tapi menjaga hati agar tidak terbagi. Ia duduk diam berjam-jam malam itu, lalu bangkit dengan satu tekad. Esok paginya, ia mengambil cuti kerja dan memutuskan menyusul Alia ke desa. Perjalanan ke kampung halaman Alia membuat Adrian makin banyak merenung. Setiap sawah yang terbentang, setiap rumah tua yang ia lewati, mengingatkannya bahwa ia pernah mencuri kebahagiaan dari gadis desa yang polos itu. Gadis yang memilihnya dengan percaya, tapi ia balas dengan luka. Setibanya di rumah orang tua Alia, ia berhenti sejenak. Rumah itu sederhana, dindingnya kayu, halamannya penuh tanaman bunga, dan di berandanya, Bu Marni tengah menyapu. Melihat Adrian, Bu Marni menghentikan sapunya. "Mas Adrian?" tanyanya datar, tanpa senyum, tanpa sambutan. "Iya, Bu," jawab Adrian dengan suara berat. "Alia ada." Bu Marni menatapnya lekat-lekat. "Kamu nyari Alia sekarang, setelah dia setengah mati menyembuhkan luka yang kamu buat?" Adrian menunduk. Saya tahu saya salah, Bu. Saya cuma mau bicara. Sekali saja. Kalau setelah ini dia tetap nggak mau balik, saya akan pergi." Dia lagi di surau kecil belakang rumah. "Kalau kamu datang dengan hati yang masih angkuh, lebih baik kamu pulang sekarang juga," ucap Bu Marni sambil melanjutkan menyapu. Adrian menelan ludah, lalu berjalan pelan ke arah surau kecil yang terlihat sederhana. Di sana, Alia duduk di atas sajadah, dengan mukena putih, masih dalam posisi berdoa. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit. Wajahnya tenang, jauh lebih damai dari terakhir kali Adrian melihatnya. Adrian tidak segera mendekat. Ia berdiri mematung di depan pintu surau, menunggu. Sampai akhirnya Alia membuka mata dan melihatnya. Mereka saling tatap. Tak ada sapaan, tak ada senyum.
Aku cuma mau bilang satu hal, ucap Adrian dengan suara bergetar. Alia diam. Aku salah. Salah karena membiarkan kamu merasa sendiri. Salah karena menjadikan rumah tangga ini tempat kamu merasa tak diinginkan. Dan salah karena membiarkan orang lain masuk ruang suci yang seharusnya hanya milik kita. Adrian menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Aku nggak datang untuk minta kamu kembali sekarang. Aku datang untuk minta maaf. Dari lubuk hati paling dalam. Alia menatap pria yang pernah ia cintai tanpa ragu. Pria yang juga membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Tapi kini, di hadapannya, pria itu bukan lagi sosok angkuh yang dulu ia kenal. Ia rapuh. Ia retak. Alia menunduk perlahan, menyeka air mata yang jatuh. Terima kasih sudah datang. Tapi maaf, aku belum tahu apakah aku masih punya tempat di hatimu yang dulu aku isi sendirian. Adrian mengangguk. Pahit. Aku bisa tunggu. Selamanya pun kalau perlu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa rasa bersalah ini bukan karena kamu pergi. Tapi karena aku sadar, aku pernah punya surga di rumah, dan aku biarkan surga itu terbakar pelan-pelan. Ia melangkah mundur, membiarkan jarak kembali memisahkan mereka. Tapi kali ini, bukan jarak karena keegoisan, melainkan karena penyesalan yang ingin ditebus, meski itu berarti menunggu di seberang luka. Dan di surau kecil itu, Alia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, Adrian benar-benar datang sebagai manusia, bukan sebagai suami yang ingin menang. Malam turun perlahan di desa itu, menaburkan bintang di langit gelap yang jernih. Di beranda rumah kayu sederhana, Alia duduk menyelimuti tubuhnya dengan kain batik. Udara mulai dingin, tapi pikirannya lebih dingin dari angin yang berhembus. Di dalam rumah, ibunya sudah tertidur. Namun hati Alia tak bisa terpejam. Kata-kata Adrian siang tadi terus terngiang. Aku sadar. Aku pernah punya surga di rumah, dan aku biarkan surga itu terbakar pelan-pelan. Tak lama, suara langkah kaki mendekat perlahan. Alia menoleh, dan di sana, di ujung jalan kecil depan rumah, Adrian berdiri dengan wajah letih, tangan kosong, tapi mata yang tampak lebih jujur dari sebelumnya. Ia tak membawa bunga, tak membawa hadiah, hanya membawa sesuatu yang selama ini enggan ia bawa, rendah hati. Alia, boleh aku bicara sebentar? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Alia mengangguk kecil, dan Adrian pun duduk beberapa langkah di hadapannya. Mereka tak saling menyentuh. Tapi ada rasa yang bergelora, bukan cinta yang membara, melainkan sisa-sisa luka yang mulai bersuara. Aku tahu, aku datang dalam keadaan yang terlalu telat, ucap Adrian membuka. Tapi ada hal yang belum pernah aku jelaskan sejak awal, tentang kenapa aku menerima bantuan Rani. Alia menatapnya diam. Tak mengangguk, tak menggeleng. Waktu aku ingin melamarmu, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pria biasa, pekerja kantoran dengan gaji yang tak seberapa. Tapi aku ingin memberimu sesuatu yang pantas. Aku ingin mahar yang bukan sekadar cincin emas, tapi sesuatu yang membuat semua orang percaya kalau kamu berharga. Adrian menunduk, menahan napas yang berat. Saat itu, aku tak punya cukup tabungan. Aku coba pinjam ke teman, ke saudara, tapi semua sedang sulit. Dan Rani, dia tahu niatku, tahu rencanaku, dan menawarkan bantuan. Ia menatap Alia dalam-dalam. Aku sadar, aku salah. Salah karena menyembunyikannya darimu. Salah karena terlalu sibuk membangun citra suami idaman, sampai lupa bahwa yang kamu butuhkan bukan kemewahan, tapi kejujuran. Alia mengerutkan kening, suaranya pelan namun tajam. Lalu kenapa kamu tetap menjaga hubungan itu? Bahkan setelah menikah? Adrian menelan ludah. Itulah bodohnya aku. Aku merasa berutang, merasa tidak enak hati, dan tanpa sadar aku membuka celah. Sampai akhirnya aku terlalu dalam untuk mundur. Ia memeluk kepalanya,
lalu menunduk dalam-dalam, suaranya pecah. Tapi aku bersumpah, tidak pernah sekalipun aku menyentuhnya setelah kita menikah. Tidak pernah. Tapi memang hatiku pernah goyah. Dan itu lebih kejam dari sekadar perselingkuhan fisik. Tangis pecah dari bibir Adrian. Tubuhnya bergetar. Malam menyelimuti mereka dalam diam yang penuh rasa getir. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, Alia. Tapi aku mohon izinkan aku menebusnya. Bukan untuk kembali bersamamu jika kamu tidak mau. Tapi untuk memperbaiki luka yang aku buat. Biar kamu bisa sembuh dengan tenang. Dengan utuh. Alia terdiam lama. Pandangannya mengarah pada langit malam yang kini bertabur bintang. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak butuh mahar mewah waktu itu. Mas, ucapnya pelan. Yang aku butuhkan hanya satu. Kejujuran. Kamu memberiku emas, tapi menyembunyikan niat. Kamu menikahiku, tapi masih menyimpan cinta lain. Dan aku harus menghidupi rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Air matanya jatuh pelan. Tapi kali ini tidak gemetar, tidak penuh luka. Hanya air mata dari seorang wanita yang terlalu lama menahan kecewa. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi aku belum tahu apakah aku bisa mencintaimu lagi dengan cara yang sama. Adrian mengangkat wajahnya, matanya merah. Kalau aku harus mulai dari nol, aku akan lakukan. Aku siap jadi tamu yang menunggu di luar hatimu, sampai kamu mempersilakan masuk lagi, atau menyuruhku pergi selamanya. Alia memandangnya lama, lalu berkata lirih, kalau memang ingin menebus, buktikan bukan dengan janji, tapi dengan perubahan. Aku tak ingin dibuai kata-kata lagi. Adrian mengangguk pelan. Aku akan pulang malam ini. Tapi bukan karena menyerah. Aku ingin kamu tahu, bahwa aku tak akan memaksa. Cinta, jika dipaksakan, hanya jadi luka baru. Malam itu, mereka berpisah dalam damai. Tak ada keputusan yang pasti, tak ada pelukan perpisahan, tapi ada kejujuran yang akhirnya tumpah di antara mereka. Sebuah permohonan maaf yang tak dijawab dengan kata, iya. Tapi dengan kesempatan untuk membuktikan layak atau tidaknya diberi satu lagi ruang dalam hati. Dan untuk pertama kalinya sejak Alia pergi, mereka sama-sama pulang ke tempat tidur masing-masing tanpa dendam, tanpa kemarahan. Tapi keduanya tahu, perjalanan ini belum selesai. Luka mungkin sudah terbuka. Tapi apakah akan sembuh? Atau meninggalkan bekas yang terlalu dalam? Itu akan ditentukan di hari-hari berikutnya. Pagi di kota kembali sibuk ketika Adrian menapakkan kaki ke apartemennya. Namun hatinya belum pulih dari malam-malam sunyi yang ia alami. Percakapannya dengan Alia terus terngiang. Bukan karena ia merasa sudah diampuni, tetapi karena ia sadar ini bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Alia memberinya satu syarat. Lunasi semua utangmu kepada Rani. Dan setelah itu, putus semua hubungan. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki pernikahan ini, jangan bawa masa lalu ke masa depan yang ingin kamu bangun ulang bersamaku. Adrian tak menjawab saat itu. Ia hanya mengangguk dengan kepala tertunduk. Tapi hatinya mantap. Kali ini, tidak akan ada keraguan. Beberapa hari kemudian, Adrian menghubungi Rani untuk pertemuan terakhir. Bukan di restoran, bukan di kafe, melainkan di tempat netral. Sebuah taman kota yang sepi, di bawah pohon rindang yang jauh dari keramaian. Rani datang dengan langkah percaya diri seperti biasa. Senyumnya tetap manis, namun sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Kukira kamu akan lama menyadari siapa yang benar-benar peduli padamu, ucap Rani sambil duduk di bangku taman. Adrian menatapnya, kali ini bukan dengan rasa ragu atau simpati, tapi dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menyelesaikan semuanya. Aku datang bukan untuk membuka masa lalu, Ran, tapi untuk menutupnya, katanya tegas. Rani mengernyit. Maksudmu? Adrian membuka map kecil yang dibawanya. Di dalamnya, tumpukan uang tunai dan bukti transfer.
Aku lunasi semua pinjaman waktu itu. Sampai ke angka terakhir. Termasuk bunga yang kamu sendiri tidak pernah minta. Tapi aku hitung sebagai rasa terima kasih. Rani terdiam. Matanya memanas. Tangannya menepis map itu. Jadi kamu datang ke sini untuk bayar utang, lalu pergi? Ucapnya tajam. Tidak hanya pergi, tapi memutus semua kontak, jawab Adrian. Maaf, Ran. Aku terlalu lama hidup dalam bayang-bayang yang aku ciptakan sendiri. Aku pikir aku bisa menjaga hubungan baik dengan masa lalu sambil membangun masa depan. Tapi ternyata tidak bisa. Bukan jika aku ingin kembali pada istriku dengan hati yang bersih. Rani menggenggam jemarinya sendiri. Ia menahan amarah yang datang bersamaan dengan kesedihan. Kamu tahu, Adrian, aku bukan cuma bantu kamu dengan uang. Aku bantu kamu karena aku masih punya rasa. Aku pikir kamu juga merasakannya. Adrian menunduk sejenak, lalu menatap mata Rani dengan jujur. Mungkin dulu aku memang goyah. Tapi rasa itu bukan cinta. Itu rasa bersalah yang aku salah artikan. Dan sekarang kamu pilih Alia, perempuan desa yang bahkan tidak mengerti siapa kamu sebenarnya. Alia justru satu-satunya yang melihat siapa aku sebenarnya. Bahkan saat aku sendiri tidak mengenali diriku. Dia yang bertahan, meski aku perlakukan seperti bayangan. Rani tertawa pahit. Ia berdiri, wajahnya menegang. Kamu akan kembali pada wanita yang kamu lukai, dan meninggalkan wanita yang menolongmu. Justru karena aku sudah terlalu lama menyakiti Alia, aku tahu, waktunya aku berhenti menyakiti orang lain juga. Termasuk kamu. Hening panjang menyelimuti mereka. Rani akhirnya mengambil map itu. Ini bukan tentang uang, tapi tentang kamu yang tak bisa menghargai hati yang sudah terbuka untukmu. Adrian mengangguk. Mungkin aku pantas dianggap pengecut. Tapi kali ini aku tidak akan lari. Aku datang bukan untuk menghiburmu, tapi untuk minta kamu melepasku. Rani menatap Adrian terakhir kali, dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Hari demi hari setelah itu, Adrian mulai berubah. Ia menghapus kontak Rani dari ponselnya, memblokir semua media sosialnya, dan bahkan meminta HRD kantornya untuk tidak melibatkan Rani dalam proyek manapun yang beririsan dengannya. Ia mulai rajin salat, rutin mengaji, dan mengikuti kajian kecil di masjid sekitar tempat tinggalnya. Tak ada yang menyuruhnya. Tak ada Alia yang mengawasi. Tapi kini, ia melakukan semua itu untuk dirinya sendiri. Perlahan, ia bukan hanya ingin mendapatkan kembali Alia, tapi menjadi laki-laki yang memang layak mendampinginya. Ia bahkan kembali bekerja lebih giat, menyisihkan gaji bulanan untuk tabungan rumah tangga. Ia mulai menulis surat kepada Alia setiap minggu, bukan surat rayuan, tetapi surat perkembangan. Tentang apa yang ia pelajari, kesalahan yang ia sadari, dan langkah kecil yang ia ambil untuk menjadi lebih baik. Surat-surat itu tidak pernah dibalas Alia. Tapi ia tahu, Alia membacanya. Dan itu sudah cukup baginya untuk terus melangkah. Sementara itu, di desa, Alia mulai membuka hatinya perlahan. Ia belum memutuskan apakah akan kembali, tapi ia tahu satu hal, Adrian sedang diuji. Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya oleh takdir, tapi oleh dirinya sendiri. Suatu pagi, Bu Marni menyodorkan surat dari Adrian. Alia membaca surat itu sambil duduk di bawah pohon jambu di belakang rumah. Alia, aku tak minta kamu percaya lagi. Aku tahu itu terlalu besar. Tapi izinkan aku terus mencoba jadi laki-laki yang kamu doakan dulu. Bukan karena ingin kembali, tapi karena aku ingin menjadi pantas, meski kamu akhirnya memilih untuk tidak menoleh lagi. Alia menutup surat itu dengan mata berkaca. Kali ini, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur. Bahwa mungkin, dari puing-puing rumah tangga yang hancur, akan tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat. Karena ia dibangun dari kejujuran dan penyesalan yang sungguh. Dan di dalam hati Alia,
yang semula beku, kini mulai tumbuh tunas kecil, tunas harapan. Belum tentu cinta itu akan kembali utuh. Tapi mungkin, ia bisa lahir kembali. Hari itu langit cerah, dan angin bertiup pelan, seolah ikut menyambut sesuatu yang baru. Di pelataran rumah kayu sederhana di desa, tampak meja kecil yang dihias dengan kain putih, setangkai melati, dan 2 kursi kayu menghadap ke arah sawah. Tak ada dekorasi mewah, tak ada pelaminan besar. Hanya ada keluarga terdekat, para tetangga yang membawa tumpeng dan doa, dan sepasang mata yang kini saling menatap bukan dengan air mata, melainkan dengan keteguhan. Alia berdiri dengan kebaya sederhana berwarna krem pucat. Wajahnya tenang. Namun di balik ketenangan itu ada jutaan cerita yang telah ia lalui. Di hadapannya, Adrian berdiri gagah dengan kemeja putih, memegang sebuah kotak kecil beludru biru tua. Hari itu bukan hari pernikahan baru, tapi hari perbaruan janji, bukan di depan penghulu atau kamera, melainkan di hadapan semesta, dan lebih penting lagi, di hadapan hati masing-masing yang telah diuji waktu dan luka. Setahun telah berlalu sejak Adrian mengucap permohonan maaf itu. Selama itu pula, ia menjalani hari-hari dengan penuh pembuktian. Surat-suratnya terus datang ke Alia, bukan berisi rayuan, tapi kabar pertumbuhan, tentang bagaimana ia melunasi hutang, menjauh dari masa lalu, membangun usahanya kecil-kecilan, hingga berhasil membuka kios alat tulis sederhana di dekat kantornya. Alia membaca semuanya diam-diam. Ia tidak menjawab, tapi ia mengikuti. Ia tahu, Adrian tidak lagi berusaha mendapatkan simpati, tapi berlatih menjadi pria yang akhirnya layak dipercaya. Dan ketika surat terakhir datang, bukan dalam amplop biasa, tapi dalam kotak kecil berisi cincin perak sederhana, hati Alia bergetar. Alia, ini bukan mahar mewah, bukan dari utang, dan bukan untuk membanggakan diri. Ini adalah hasil keringatku sendiri. Mungkin nilainya kecil, tapi niatku kali ini utuh, tanpa kebohongan. Aku ingin mempersembahkan bukan hanya cincin ini, tapi versi terbaik dari diriku. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk berjalan bersama di masa depan. Alia tahu, inilah saatnya memberi jawaban. Kini, di bawah langit biru dan suara gamelan lembut dari radio tua Pak Lurah, Adrian berlutut di hadapan Alia. Tapi ini bukan lamaran, bukan rayuan, hanya satu permohonan dari hati yang dulu pernah hancur, dan kini ingin diperbaiki dengan tangan sendiri. Alia, ucap Adrian lembut, hari ini aku tidak datang sebagai pria sempurna, tapi aku datang sebagai pria yang telah belajar dari kesalahan. Aku ingin memperbarui janji kita, bukan janji di depan banyak orang, tapi janji dari hati ke hati. Aku tidak ingin rumah mewah, tidak butuh sorotan, hanya ingin kamu kembali menjadi teman dalam perjalanan hidupku. Ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin sederhana. Cincin yang ia buat sendiri dari hasil usahanya berdagang alat tulis, dari setiap lembar rupiah yang ia sisihkan dengan sabar. Di sebelah cincin itu ada selembar kertas kecil, bertuliskan tangan. Aku ingin mencintaimu dengan jujur. Jika dulu aku berbohong karena ingin terlihat hebat, kini aku belajar bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada gengsi. Alia menatap kotak itu. Tangannya bergetar pelan saat menyentuh cincin tersebut. Lalu ia menatap Adrian, dan tersenyum. Bukan senyum yang manis karena cinta, tapi senyum yang lahir dari kedewasaan. Mas Adrian, ucapnya pelan, aku juga bukan Alia yang dulu. Aku telah belajar bahwa cinta tidak hanya tentang bertahan, tapi tentang saling membangun. Dan jika hari ini kita memulai lagi, maka mari kita mulai bukan dari impian yang indah, tapi dari kenyataan yang jujur. Adrian bangkit. Mereka saling tatap dalam diam. Tanpa pelukan dramatis, tanpa air mata berlebihan. Hanya genggaman tangan yang kuat. Sebuah kesepakatan untuk saling memaafkan dan melangkah bersama, kali ini tanpa bayang-bayang masa lalu. Sore itu, di bawah langit desa yang tenang, mereka mengucapkan janji sederhana. Aku berjanji akan mencintaimu, tidak dengan sempurna,
tapi dengan jujur. Dan aku akan mempercayaimu, bukan karena kamu tak pernah salah, tapi karena kamu mau berubah. Dan di antara doa-doa para tetua desa, senyuman tulus dari Ibu Alia, dan taburan bunga melati yang ditebarkan anak-anak kecil, lahirlah pernikahan yang baru, bukan dari upacara, tapi dari pertautan dua jiwa yang telah jatuh, terluka, lalu bangkit kembali dengan keyakinan bahwa mahar sejati adalah hati yang jujur dan komitmen yang tulus.